Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat sebangsa dan setanah air, semoga kali ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, senantiasa mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Al-Maha Ghafur atas limpahan rahmat, limpahan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan semangat, kekuatan dan kesempatan untuk mengabdi kepadanya. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah dan segala kekurangan-kekurangannya, juga dosa-dosa yang kita lakukan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita mintakan semoga selamanya tercurah kepada kekasih kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita semua, baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, saudaraku sebangsa dan setanah air, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberikan rahmatnya kepada kita kru channel Asep Jalaluddin Bani Syahir untuk kembali menghadirkan sebuah sejarah istri-istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kali ini kita masuki bagian yang kedua, di mana pada bagian yang pertama kita telah menceritakan biografi dan sejarah istri Nabi yang pertama, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kali ini kita akan menjelaskan sejarah istri-istri berikutnya setelah meninggalnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sepeninggalnya Siti Khadijah radhiyallahu anha, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan dua orang wanita sekaligus, yaitu Siti Saudah binti Jum'ah radhiyallahu anha dan Siti Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Yang pertama dinikahi oleh Rasulullah sepeninggalnya Siti Khadijah adalah Saudah binti Jum'ah. Dia adalah Saudah binti Jum'ah bin Qais bin Abdi Waj bin Nasir bin Malik bin Hasan bin Amir bin Lu'ay al-Qurashiyah Al-Amiriyah. Sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menikah dengan sepupunya yang bernama As-Sakran bin Amr. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya, Saudah beserta suaminya menyatakan diri masuk Islam. Lalu keduanya melakukan hijrah ke negeri Habasyah atau Ethiopia pada gelombang hijrah yang kedua, menempuh segala penderitaan dan beratnya kehidupan selama dalam masa hijrah. Kemudian keduanya kembali ke kampung halamannya, Mekah Al-Mukarramah. Namun setibanya di Mekah, sang suami As-Sakran menghembuskan napasnya yang terakhir.
maka semakin lengkaplah penderitaan yang dialami Saudah setelah menghadapi tekanan dan cobaan yang amat berat dalam rangka mempertahankan keimanannya. Allah mengujinya dengan hilangnya sang pendamping hidup, tempat berbagi dalam menghadapi berbagai kesulitan, serta penolong dan pelindungnya dalam berbagai keadaan. Di samping itu, Saudah berasal dari suku Quraisy yang para pembesarnya menjadi penentang utama dakwah Rasulullah SAW pada permulaan dakwahnya, sehingga hal itu semakin mempersulit posisinya. Saudah menikah dengan Rasulullah SAW. Sementara itu, di sisi lain Rasulullah SAW juga sedang mengalami kesedihan mendalam sepeninggalnya Khadijah, pendamping hidup setia yang selalu siap berkorban dan menemaninya dalam berbagai dinamika kehidupan yang beliau alami. Apalagi dari pernikahannya dengan Khadijah, beliau mendapatkan keturunan, khususnya Fatimah yang masih kecil dan tentu saja membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu. Rupanya di balik itu semua Allah berkehendak meninggikan derajat dan kemuliaan Saudah dengan menjadi pendamping manusia paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW membutuhkan pendamping hidup pengganti Khadijah, Saudah pun membutuhkan pendamping hidup pengganti suaminya yang dapat meringankan beban derita dan situasi sulit yang dia hadapi di tengah-tengah kaumnya. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya, bahwa setelah Khadijah wafat, Khawlah binti Hakim, istri Utsman bin Mas'un, menangkap kesedihan yang dialami Rasulullah SAW. Maka dia pun bertanya kepadanya, "Wahai Rasulullah, aku melihat engkau tampak kehilangan sesuatu dengan wafatnya Khadijah." "Ya, dialah yang mengasuh anak dan ibu rumah tangga," jawab Rasulullah. Kemudian Khawlah binti Hakim berkata, "Maukah engkau aku lamarkan seorang wanita untukmu?" Tanya Khawlah. "Ya, kalian para wanita lebih memiliki kelembutan untuk hal-hal seperti itu," jawab Rasulullah SAW. Lalu Khawlah melamar Saudah binti Jum'ah dan Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu untuk Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menikah dengan keduanya. Dengan Saudah, beliau sudah tinggal serumah sejak di Mekah. Sedangkan dengan Aisyah, karena usianya saat itu baru 6 tahun, beliau baru tinggal serumah setelah hijrah ke Madinah. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Saudah terjadi pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Maka jadilah Saudah binti Jum'ah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW setelah wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau sempat hidup berdampingan bersama Rasulullah SAW selama 3 tahun sebelum istri-istri Rasulullah SAW lainnya menghiasi kehidupan rumah tangga beliau.
isyarat tentang akan terjadinya pernikahan tersebut ternyata sudah terjadi pada masa suami Saudah yang pertama masih hidup. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa suatu saat Saudah bermimpi melihat Nabi SAW mendatanginya dan menginjak lehernya. Lalu dia ceritakan mimpi tersebut kepada sang suami Sakran bin Amr. Ketika mendengar penuturan sang istri tentang mimpinya, dia berkata, sungguh jika mimpimu seperti itu, maka aku meninggal dan Nabi SAW akan menikahimu. Saat itu Saudah tidak percaya hal tersebut akan terjadi. Namun di malam yang lain, Saudah bermimpi saat dia berbaring, bulan yang ada di langit terbenam dalam dirinya. Kemudian dia sampaikan kembali mimpinya yang aneh tersebut kepada sang suami. Kali ini sang suami berkata, jika benar mimpimu seperti itu, maka sedikit lagi saya akan meninggal dan engkau akan menikah. Tak lama kemudian Sakran menderita sakit hingga akhirnya meninggal. Dan kisah berikutnya Saudah menikah dengan Rasulullah SAW. Setelah menikah, Saudah langsung tinggal serumah bersama Rasulullah SAW di Mekah. Hal ini berbeda dengan Aisyah radhiyallahu anha yang walaupun telah dinikahi di Mekah, namun beliau tidak langsung tinggal bersamanya, tapi baru hidup serumah dengannya setelah hijrah ke Madinah. Maka semenjak wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, praktis yang mendampingi Rasulullah SAW di Mekah sebelum hijrah ke Madinah hanya Saudah binti Jum'ah radhiyallahu anha. Hal ini memang sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW yang membutuhkan pendamping sekaligus seseorang yang mengatur rumah serta merawat anak-anaknya. Kurang lebih 3 tahun hidup bersama di Mekah, terjadilah peristiwa hijrah. 2 tahun setelah hijrah, barulah Aisyah radhiyallahu anha tinggal serumah bersama Rasulullah SAW. Maka kehidupan Saudah binti Jum'ah kini harus berbagi dengan istri Rasulullah SAW lainnya yang bernama Aisyah. Berikutnya satu demi satu wanita-wanita yang menjadi istri-istri Rasulullah SAW datang menghiasi rumah tangga kenabian. Jika Saudah dikenal dengan wanita bertubuh gemuk dan berusia lanjut ketika menikah dengan Rasulullah SAW, maka sebaliknya Aisyah usianya masih sangat belia ketika memasuki rumah tangga kenabian. Begitu pula dengan istri-istri yang lain, umumnya berusia muda ataupun kalaupun tidak memiliki keistimewaan dan keutamaan khususnya terhadap Aisyah. Hari-hari berikutnya semakin tampak bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW sendiri cukup memahami keberadaan Saudah di tengah istri-istrinya yang lain. Maka suatu saat beliau memberikan isyarat untuk menceraikan Saudah dengan maksud agar dia tidak merasa berat dengan posisi tersebut serta tidak tertekan jiwanya. Ternyata Saudah adalah wanita yang berjiwa lapang. Dia sangat menyadari posisi dirinya, maka dia pun tidak terlalu menghiraukan keberadaannya dibanding madunya yang lain. Di samping secara biologis
dia tidak lagi menginginkan sebagaimana umumnya seorang istri menginginkannya dari suaminya. Tidak ada yang sangat diharapkan dari perkawinannya dengan Rasulullah SAW kecuali kemuliaan sebagai salah seorang istri Rasulullah, serta dibangkitkan di hari kiamat sebagai istri Rasulullah SAW. Maka ketika dia mendengar rencana Rasulullah SAW yang akan menceraikannya, segera dia mendatanginya dan memintanya untuk mengurungkan niatnya. Baginya kedudukannya sebagai istri Rasulullah adalah keutamaan yang melebihi segalanya. Karena itu, ketika dia mendengar informasi bahwa Rasulullah SAW akan menceraikannya, segera beliau mendatanginya untuk memohon Rasulullah agar mengurungkan niatnya. Saudah berkata, "Aku mohon kepadamu atas nama Allah agar engkau tidak menceraikan aku. Aku sudah tidak membutuhkan laki-laki, tapi aku ingin dibangkitkan sebagai istrimu." Maka Rasulullah SAW pun mengurungkan niatnya dan tetap menjadikannya sebagai salah seorang istrinya. Kemudian mengetahui bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah, maka Saudah pun memberikan malam gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah pun menerima penawaran Saudah tersebut. Diriwayatkan bahwa ketika itu turun firman Allah Ta'ala, "Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khairun wa uhdiratil anfusu asy-syuha wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira." Suratun Nisa. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat An-Nisa ayat 128. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Saudah. Maka giliran Aisyah untuk didatangi Rasulullah SAW lebih banyak dibandingkan istri-istri beliau lainnya, karena kerelaan Saudah untuk membagi gilirannya kepadanya demi meraih keridhaan Allah dan Rasulnya. Demikianlah akhirnya Saudah tetap menjadi istri Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Kepribadian Saudah. Saudah memiliki akhlak yang baik. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu imra'atan habba ilayya an akuna bi mislahiha min Saudata binti Jum'ah min imra'atin fiha hiddah." Rawahu Muslim. Aku belum pernah melihat wanita yang aku suka jika aku seperti dirinya, seorang wanita yang memiliki kekuatan hati dan akal.
dari penjelasan tentang kehidupan rumah tangganya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tampak kepribadian Saudah yang memiliki sifat lapang dada dan menerima kenyataan apa adanya tanpa menuntut melebihi keterbatasan yang dimilikinya. Di samping itu, Saudah juga memiliki kepribadian yang menyenangkan. Dalam beberapa kesempatan Rasulullah SAW dibuat tertawa karena sikapnya. Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya meriwayatkan dari Saudah radhiyallahu anha, dia berkata kepada Rasulullah SAW, aku salat di belakangmu tadi malam, lalu aku ruku dan aku memegang hidungku, khawatir keluar darah. Maka Rasulullah SAW tertawa. Dia memang suka membuat Rasulullah SAW tertawa dengan sesuatu kejadian. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu hari Saudah mengunjungi kami, maka Rasulullah SAW duduk di antara aku dan Saudah. Salah satu kakinya di pangkuanku dan kaki yang lainnya di pangkuan Saudah. Lalu aku membuatkan harirah, sejenis makanan berkuah, untuk beliau. Kemudian aku berkata kepadanya, yaitu kepada Saudah, makanlah. Ternyata dia menolak untuk makan. Aku berkata, kamu makan, atau kalau tidak aku akan lumuri wajahmu. Ternyata dia tetap menolak. Maka aku ambil sedikit makanan di piring dan aku lumuri wajahnya. Rasulullah SAW tertawa. Lalu beliau mengangkat kakinya yang berada di pangkuan Saudah agar dia dapat membalasnya. Seraya berkata, lumuri wajahnya. Maka Saudah mengambil sedikit makanan yang ada di piring, kemudian dia melumuri wajahku dengannya, sementara Rasulullah SAW tertawa. Ada pula sifat mulia Saudah lainnya, yaitu dermawan. Suatu saat Khalifah Umar bin Khattab mengirim hadiah untuknya dalam sebuah kantong. Ketika hadiah itu sampai kepadanya, dia berkata, apa ini? Mereka menjawab, dirham. Maka dia berkata, dirham dalam sekantong kurma. Maka dia segera membagi-bagikan hadiah tersebut kepada orang lain. Wafatnya Saudah. Saudah binti Jum'ah wafat di Madinah pada akhir tahun pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan dikuburkan di Baqi'. Ini menurut pendapat yang terkenal. Ada pula riwayat lain bahwa beliau wafat pada masa Khalifah Muawiyah tahun 54 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmatnya yang luas. Pelajaran yang diambil dari sejarah Saudah binti Jum'ah. 1. Ada kalanya keimanan seseorang diuji dengan berbagai macam ujian yang berat. Di antara ujian terberat adalah keimanan. Di antara ujian terberat dalam keimanan adalah ujian terkait dengan kehidupan rumah tangga. Maka jika seseorang tetap sabar dengan keimanannya di tengah badai ujian, dirinya akan semakin mulia di sisi Allah Ta'ala dan akan diganti dengan yang lebih baik darinya. 2. Betapa banyak dalam kehidupan didapati bahwa di balik berbagai kesulitan dan ujian terdapat hikmah dan kebaikan yang jauh lebih besar nilainya dibanding ujian yang diterimanya. Siapa nyana jika di balik kepedihan yang dialami Saudah binti Jum'ah akan mengantarkannya
pada kemuliaan menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Dalam kehidupan keluarga, kadang seseorang patut mengambil sikap mengalah jika hal itu lebih mendatangkan kebaikan dan keutuhan keluarga, apalagi jika hal tersebut bukan pada perkara-perkara yang prinsip. Selanjutnya akan kita bacakan sejarah istri Rasulullah yang berikutnya, yaitu Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Beliau adalah Aisyah binti Abdullah bin Abi Kuhafah, Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim Al-Qurashi. Abdullah bin Abu Kuhafah adalah nama sebenarnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah radhiyallahu an dilahirkan 4 tahun setelah masa kenabian. Aisyah radhiyallahu anha dikenal pula dengan julukan As-Siddiqah, wanita yang jujur dengan keimanannya. Karena itu kadang namanya disebut dengan istilah As-Siddiqah, binti As-Siddiq. Sedangkan ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir Al-Kinaniyah. Sang ibu dikenal sebagai wanita salihah yang telah masuk Islam sejak permulaan dakwahnya Rasulullah SAW. Keutamaannya tampak ketika dia wafat pada masa Rasulullah SAW. Sedangkan kunyahnya adalah Ummu Abdullah. Abdullah adalah nama anak saudara perempuannya Asma dari perkawinannya dengan Zubair. Itulah yang diberikan Rasulullah SAW kepadanya dan dipakainya hingga dia wafat. Ada juga julukan yang menjadi panggilan khusus Rasulullah SAW kepadanya, yaitu Humairah, putih kemerah-merahan, karena kulitnya yang putih. Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada bulan Syawal, kurang lebih setahun sebelum hijrah ke Madinah. Namun pernikahan tersebut baru sebatas akad. Setelah itu selama di Mekah, Rasulullah SAW belum tinggal serumah dengan Aisyah. Kemudian terjadilah peristiwa hijrah. Rasulullah SAW hijrah bersama ayahnya Abu Bakar Siddiq, sementara Aisyah masih tetap di Mekah. Setelah itu Aisyah menyusul hijrah bersama ibunya Ummu Ruman. Kemudian 2 tahun setelah peristiwa hijrah, juga pada bulan Syawal, Aisyah tinggal serumah dengan Rasulullah SAW. Awalnya setelah kematian Khadijah, 1-2 tahun kemudian Rasulullah menjalani kehidupannya tanpa didampingi seorang istri. Usia seperti beliau dengan tanggung jawab yang berat untuk mendakwahkan ajaran Islam jelas sangat membutuhkan pendamping hidup yang dapat menjadi tempat berbagi atau melayani kebutuhannya sehari-hari. Hal inilah yang ditangkap oleh Khawlah binti Hakim, istri Utsman bin Maz'un, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dia memberanikan diri untuk menanyakan kepada Rasulullah SAW apakah dirinya masih ingin menikah lagi. Ternyata ada isyarat bahwa beliau masih menginginkannya. Kemudian Khawlah menawarkan Aisyah binti Abu Bakar Siddiq yang masih gadis, atau Saudah binti Jum'ah yang sudah janda.
Singkat cerita, akhirnya Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Aisyah menuturkan tentang pernikahannya dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menikahi aku ketika aku berusia 6 tahun. Kemudian kami berangkat hijrah ke Madinah. Kami singgah di rumah Al-Haris bin Hazraj. Lalu aku menderita demam, rambutku rontok, sehingga di pundakku banyak terdapat rambut rontok. Lalu Ummu Ruman, yaitu ibunya, datang menghampiri ketika aku berada di atas dipan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatanginya. Aku tidak tahu apa yang diinginkan dariku. Dia membawaku hingga ke depan pintu sebuah rumah. Napasku pun merasa tersengal-sengal, kemudian reda lagi. Lalu dia mengambil air dan mengusapkannya ke wajah dan ke kepalaku. Kemudian dia mengajak aku masuk ke dalam rumah. Ternyata di dalamnya terdapat ibu-ibu dari kalangan Ansar. Mereka berkata, "Engkau mendapatkan kebaikan dan barakah, semoga bahagia." Kemudian dia menyerahkan aku kepada mereka. Lalu mereka merapikan diriku tanpa aku perkirakan. Rasulullah SAW datang di waktu duha, maka dia menyerahkan aku kepadanya. Ketika itu aku berusia 9 tahun. Di lain waktu Aisyah mengatakan bahawa Nabi SAW menikahi dirinya pada saat dia berusia 6 tahun dan menggaulinya pada saat dia berusia 9 tahun. Dia tinggal bersamanya selama 9 tahun. Aisyah dinikahi Rasulullah SAW pada usia 6 tahun dan baru hidup serumah ketika dia berusia 9 tahun. Takdir Allah Ta'ala menghendaki Aisyah radhiyallahu anha memasuki rumah tangga kenabian dengan segala pernik kehidupannya sejak usia dini. Ketika dia masih kanak-kanak, sebagaimana diriwayatkan sebelumnya bahwa ketika sang ibu memanggil Aisyah untuk hidup serumah dengan Rasulullah SAW, dia sedang bermain boneka bersama teman-teman sebayanya. Bahkan dunia anak-anak itu masih sempat tersisa. Selang beberapa lama Rasulullah SAW menikahi Aisyah. Dalam riwayat Bukhari diriwayatkan bahawa Aisyah bermain boneka bersama teman-temannya yang sebaya dengannya. Dan apabila Rasulullah SAW datang, mereka menutup dirinya karena malu. Diriwayatkan pula bahawa suatu hari Rasulullah SAW melihat Aisyah bermain dengan bonekanya. Lalu beliau bertanya kepadanya, "Apa itu wahai Aisyah?" Aku menjawab, "Kuda Sulaiman." Beliau Rasulullah SAW tertawa. Namun janganlah kita berprasangka buruk terhadap Rasulullah SAW dalam masalah ini. Sebab kehidupan Rasulullah SAW termasuk kehidupan rumah tangganya merupakan satu kesatuan yang utuh dari kesempurnaan kepribadian beliau yang Allah kehendaki menjadi teladan bagi umatnya. Keimanan dan kecintaan kita kepada beliau sudah cukup menjadi alasan untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas tentang kehidupan Rasulullah SAW. Lebih dari itu, apa yang dilakukan Rasulullah SAW tidak semata-mata berdasarkan hawa nafsu belaka. Bahkan jika kita amati latar belakang pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha, ternyata bukan semata-mata bersumber dari keinginan beliau, tetapi juga karena sudah ada isyarat
adanya perintah dari Allah Ta'ala yang disampaikan melalui mimpi yang beliau alami. Suatu ketika setelah menikahi Aisyah, Rasulullah SAW berkata kepadanya, urituki bil manami marrataini ara annaki fi saraqatin min harir wa yaqulu hadhihi imra'atuk faqshif anna fa idan hiya anti fa aqulu iyyaku hadha min indillahi yumdihi. Rawahul Bukhari. Aku bermimpi diperlihatkan engkau sebanyak 2 kali. Engkau berada dalam bungkus kain sutra. Lalu ada yang berkata, inilah istrimu, singkaplah. Ternyata dia adalah engkau. Maka aku katakan, jika ini bersumber dari Allah, nescaya dia akan mewujudkannya. Di samping itu, pernikahan seorang wanita dengan usia seperti Aisyah bukanlah perkara aib pada masa itu, melainkan merupakan bagian dari tradisi yang telah dipahami dan diterima masyarakat. Buktinya, tidak ada bantahan atau tuduhan masyarakat, khususnya orang-orang kafir Quraisy, terhadap apa yang dilakukan Rasulullah SAW tersebut. Padahal mereka adalah orang-orang yang dikenal sangat teguh berpegang pada tradisi yang berlaku dan sangat cepat bereaksi apabila ada tradisi-tradisi baku yang dilanggar di tengah masyarakat. Bukti bahwa hal tersebut merupakan hal yang dapat dipahami masyarakat kala itu adalah apa yang disampaikan oleh Khawlah binti Hakim berupa tawaran kepada Rasulullah SAW untuk menikahi Aisyah. Demikian pula sebagaimana yang diriwayatkan ketika itu Aisyah sedang berada dalam pinangan salah seorang anak, Al-Mut'im bin Adi. Hanya saja Al-Mut'im membatalkan pinangannya, khawatir anaknya akan masuk Islam seperti Abu Bakar Siddiq. Kesemua itu menjadi dalil yang tak terbantahkan bahwa pernikahan seorang wanita dengan usia seperti Aisyah saat itu bukanlah perkara aib yang dapat menurunkan derajat seseorang. Lebih dari itu, sudah pasti ada hikmah kebaikan yang Allah kehendaki dari hal tersebut, baik kita ketahui ataupun tidak. Nyatanya kemudian Aisyah menjadi wanita yang sangat mulia. Namanya dikenang bukan hanya sebagai Ummahatul Mukminin, yaitu ibunya kaum beriman, karena menjadi istri Rasulullah SAW, tapi dia juga dikenal sebagai wanita yang cerdas, memiliki ilmu yang sangat luas, khususnya dalam bidang fikih, dan dialah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dan sampai kepada kaum muslimin di seluruh penjuru dunia hingga sekarang. Semua itu tentu sangat erat kaitannya dengan keberadaan Aisyah di samping Rasulullah SAW sebagai istrinya sejak usia dini, yang sudah tentu akan banyak mendapatkan curahan ilmu dan keimanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW di saat kemampuan dirinya untuk menerima dan memahami hal-hal tersebut sangat besar, baik secara fisik, kecerdasan maupun kejiwaan. Jika Khadijah jauh lebih tua dari Rasulullah SAW, maka Aisyah radhiyallahu anha justru jauh lebih muda dari beliau. Sikap yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada Aisyah tentu berbeda dengan sikap yang beliau tunjukkan kepada Khadijah.
terhadap Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menjadikannya sebagai tempat untuk menumpahkan segala keluh kesahnya, menenangkan kembali perasaan tegang, khawatir dan gundah. Namun berbeda sikapnya terhadap Aisyah. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperan sebagai orang yang melindungi dan mengayominya serta memberikan ruang yang cukup baginya untuk mengekspresikan perasaan dan sikapnya sesuai usianya yang saat itu. Hanya saja yang tidak berbeda adalah bahwa kedua sikap tersebut sama-sama dilandasi dengan perasaan cinta dan sayang yang timbal balik suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Selain riwayat yang telah disebutkan di atas yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW membiarkan Aisyah bermain boneka layaknya kanak-kanak pada masa seusianya, ada pula riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat memahami betul kondisi kejiwaannya. Di antaranya adalah beberapa riwayat berikut. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa suatu saat dia ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ayo kita lomba lari." Maka kami lomba berlari dan aku berhasil mendahuluinya. Kemudian suatu saat ketika aku mulai gemuk, beliau mengajak aku lagi untuk berlomba. Kali ini beliau yang mendahului aku. Lalu beliau berkata, "Ya Aisyah, ini adalah balasan yang lalu." Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan saat itu di sampingku ada dua anak wanita yang masih kecil sedang bernyanyi dengan lagu-lagu Bu'ath. Lalu beliau berbaring di tikar dan memalingkan wajahnya. Kemudian Abu Bakar masuk dan langsung mengharliku seraya berkata, "Seruling setan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalikkan wajahnya kepada Abu Bakar seraya berkata, "Biarkan keduanya." Setelah dia melupakannya, Aisyah mengisyaratkan kedua anak itu untuk keluar. Hari itu adalah hari raya. Orang-orang hitam sedang melakukan permainan dengan tameng dan tombaknya. Entah apakah aku minta atau beliau yang berkata, "Kamu ingin melihatnya?" Aku berkata, "Iya." Maka beliau menempatkan aku di belakangnya. Pipiku menempel di pipinya. Lalu dia berkata, "Lanjutkan permainan kalian wahai Bani Arfadah," yaitu orang-orang Habsyah. Hingga ketika aku telah bosan, beliau bertanya, "Cukup?" Aku berkata, "Ya." Maka beliau berkata, "Pergilah." Dalam riwayat Muslim dikisahkan bahwa Rasulullah SAW memiliki tetangga yang berasal dari Persia. Suatu kali dia memasak gulai dan membuatnya khusus untuk Rasulullah SAW. Lalu dia datang kepada Rasulullah untuk mengundangnya makan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana dengan dia? Apakah diundang juga?" Orang itu menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah bersabda, "Tidak, aku tidak dapat memenuhi undanganmu." Kemudian orang itu mengundang lagi. Rasulullah SAW menawarkan lagi agar Aisyah diundang pula. Begitu seterusnya sampai 3 kali. Baru dia mengatakan bahwa Aisyah juga diundang. Maka ketika itu Rasulullah SAW memenuhi undangannya. Kesimpulannya, Rasulullah SAW selalu memberikan kemudahan bagi Aisyah, memperhatikan
dan menuruti keinginan-keinginannya. Bahkan beliau juga sangat memperhatikan kapan Aisyah sedang senang, kapan dia sedang kesal. Suatu kali beliau berkata kepada Aisyah, "Sungguh aku mengetahui kapan engkau sedang senang kepadaku dan kapan kamu sedang kesal." "Bagaimana engkau mengetahui hal itu?" tanya Aisyah. "Jika engkau sedang suka kepadaku, engkau akan berkata, 'Tidak, demi Tuhannya Muhammad.' Dan jika engkau sedang marah kepadaku, engkau akan berkata, 'Tidak, demi Tuhannya Ibrahim.'" Jawab Rasulullah SAW. Aisyah berkata, "Benar wahai Rasulullah, aku hanya dapat meninggalkan namamu, tetapi tidak meninggalkan dirimu." Aisyah adalah satu-satunya istri Rasulullah SAW yang dinikahi saat masih gadis. Sisi lain dari pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW di usia kanak-kanak menjadikannya sebagai satu-satunya istri beliau yang dinikahi ketika dirinya masih gadis. Semua istri Rasulullah SAW yang lain dinikahi setelah masa mereka menjanda. Hal inilah yang menjadi salah satu kelebihan Aisyah radhiyallahu anha dibanding istri-istrinya yang lain. Dalam sebuah kesempatan, Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, jika engkau mendatangi sebuah padang yang di dalamnya terdapat pohon yang sudah dimakan dan pohon yang belum dimakan, di bagian mana engkau akan mengembalikan ontamu? Di bagian mana engkau akan mengembalakan ontamu?" Beliau berkata, "Di bagian yang belum digunakan sebagai tempat gembala." Maksudnya adalah bahwa beliau tidak menikahi gadis selain dia. Perkara ini pula menjadi bukti bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya tidak semata-mata dilandasi hasad seksual, sebagaimana tuduhan mereka yang berhati busuk. Sebab kalau itu alasan pernikahannya, tentu Rasulullah SAW akan memilih sebagian istrinya dari kalangan gadis. Keutamaan Aisyah yang lain. Keutamaan Aisyah bukan sebatas bahwa dia adalah satu-satunya yang dinikahi Rasulullah ketika masih gadis. Keutamaan lainnya tak terbilang banyaknya, baik yang diungkapkan secara verbal, secara lisan oleh Rasulullah SAW maupun berdasarkan kejadian yang dia alami. Di antaranya adalah: 1. Aisyah adalah wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW. Dari Amr bin As, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutusku pada perang Zatu Salasil. Lalu aku mendampingi beliau dan bertanya, 'Siapakah orang yang paling engkau cintai?' Beliau menjawab, 'Aisyah.' Aku berkata, 'Dari kalangan laki-laki?' Beliau bersabda, 'Bapaknya.' Aku berkata, 'Kemudian siapa?' Beliau berkata, 'Umar.' Lalu beliau menyebutkan beberapa orang laki-laki. Oleh karena itu, apabila ada dari para sahabat yang hendak memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW, mereka menunggu hari giliran Rasulullah SAW berada di rumah Aisyah, karena mereka ingin mendapatkan keriduan beliau. Hal ini pula yang menjadi alasan bagi Saudah binti Jum'ah, salah satu istri Rasulullah SAW, ketika usianya mulai tua,
dia memberikan jatah bermalam Rasulullah SAW miliknya untuk diberikan kepada Aisyah. 2. Istri Rasulullah di surga. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, innahu la yuhawwanu alayya al-maut inni urituka zawjati fil jannah, rawahu Tabrani. Sungguh yang membuat kematian terasa ringan bagiku adalah telah diperlihatkannya kepadaku bahwa engkau adalah istriku di surga. 3. Mendapat salam dari malaikat Jibril. Rasulullah SAW suatu saat berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, itu adalah Jibril sedang menyampaikan salam kepadamu. Maka Aisyah berkata, waalaikumsalam wa alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkau melihat apa yang tidak aku lihat. Maksudnya adalah Rasulullah SAW. Mengenai keutamaannya, Aisyah menuturkan sendiri hal tersebut. Dia berkata, aku diberikan 10 kelebihan dibanding istri-istri Rasulullah yang lain. Beliau tidak menikah dengan gadis selain aku. Yang kedua, tidak ada istri yang dinikahinya yang bapaknya melakukan hijrah bersama beliau selain aku. 3. Allah menurunkan ayat yang membebaskan aku dari tuduhan zina langsung dari langit. 4. Jibril datang membawa rupaku dalam sebungkus sutra. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, nikahilah, sesungguhnya dia adalah istrimu. 5. Aku dahulu suka mandi bersama beliau dari satu wadah, hal yang tidak beliau lakukan kepada istri-istrinya yang lain. 6. Beliau solat ketika kakiku terbentang di hadapannya. Beliau tidak melakukannya kepada istri-istri lainnya selainku. 7. Pernah turun wahyu ketika dia bersamaku dan tidak pernah turun wahyu ketika beliau bersama istri-istrinya lainnya selain diriku. 8. Beliau meninggal ketika berada di pangkuanku. 9. Beliau wafat pada malam menjadi giliranku. Dan yang ke-10, beliau dimakamkan di kamarku. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tentang keutamaan Aisyah dibanding yang lainnya. Dalam sabdanya, wa inna fadla Aisyah ta'ala nisa iku kafadli sarid ala sa'iri ta'am, muttafaqun alaih. Sesungguhnya keutamaan Aisyah dibanding para wanita bagaikan sarid dibanding makanan lainnya. Meskipun Aisyah putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha yang dikenal sebagai saudara kaya, dan meskipun diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberinya kasih sayang sesuai kejiwaannya dan usianya, namun beliau tidak memanjakannya dengan gelimang harta yang berlebih. Justru kehidupan rumah tangganya bersama Rasulullah SAW amat bersahaja, kalau tidak dikatakan kekurangan secara materi. Diriwayatkan bahwa kamar Aisyah sangat sederhana, kecil dan pendek.
kuntu anamu baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani faqabidtu rijlayya fa idza qama basadtuhuma wal buyutu yawma idin laisa fiha masabih. Muttafaqun alaih. Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang salat. Kedua kakiku menjulur di arah kiblatnya. Apabila hendak sujud, beliau menggerakkan kakiku, maka aku menekuk kedua kakiku. Apabila beliau berdiri, aku kembali menjulurkan kedua kakiku. Ketika itu tidak ada lampu di dalam rumah. Dari riwayat ini paling tidak dapat disimpulkan tentang kesederhanaan rumah yang didiami Rasulullah SAW bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sempitnya rumah membuat kaki Aisyah yang menjulur ketika tidur sampai ke tempat Rasulullah SAW salat. Selain itu, rumahnya beliau juga tidak memiliki alat penerang, sebab jangankan memiliki minyak untuk menerangi, bahkan kadang-kadang minyak yang digunakan untuk memasak sekalipun tidak dimilikinya. Suatu hari setelah Rasulullah SAW wafat, Urwah bin Zubair, keponakan Aisyah dari saudaranya Asma binti Abu Bakar, bertanya kepadanya tentang keadaan rumah tangganya bersama Rasulullah SAW semasa hidupnya. Maka Aisyah berkata, wahai keponakanku, pernah selama 1 hilal bulan sabit, tanda awal bulan, ke hilal berikutnya, dan hilal ke hilal berikutnya, 3 kali hilal dalam 2 bulan di rumah Rasulullah SAW, tidak dinyalakan api untuk memasak. Lalu Urwah bertanya, wahai bibi, apa yang kalian makan? Aisyah menjawab, al-aswadan, yaitu korma dan air. Hanya saja Rasulullah SAW dahulu memiliki tetangga dari kalangan Ansar. Mereka memiliki pemberian yang diberikan kepada Rasulullah SAW dari susu mereka untuk kami minum. Kehidupan semacam ini sedikit banyak menempa pribadi Aisyah, sehingga dia memiliki kepribadian yang kuat dan mulia. Ada beberapa kejadian yang dialami Aisyah radhiyallahu anha secara khusus, namun kisah-kisah tersebut tidak berlalu begitu saja, karena darinya lahir ketetapan-ketetapan hukum dan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi kaum muslimin, sekaligus menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya, suatu saat Aisyah radhiyallahu anha ikut serta dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah SAW dan rombongan. Ketika mereka tiba di suatu tempat di tengah padang pasir, tiba-tiba Aisyah merasa kehilangan kalung yang dikenakannya. Maka Rasulullah SAW menghentikan perjalanan rombongannya untuk mencari kalung tersebut. Padahal di tempat tersebut tidak ada air, dan mereka pun tidak membawa air. Lalu sejumlah orang mendatangi Abu Bakar secara seraya berkata, perhatikanlah apa yang diperbuat Aisyah. Dia telah membuat Rasulullah SAW dan rombongannya berhenti, padahal di tempat ini tidak ada air dan mereka juga tidak membawa air.
Abu Bakar pun mendatangi Rasulullah. Saat itu beliau sedang tidur dengan meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar berkata, "Engkau telah menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rombongannya terhambat perjalanannya, padahal mereka tidak mendapatkan air dan juga tidak membawa air." Abu Bakar terus mengecam putrinya Aisyah. Bahkan dia sempat menusuk pinggangnya dengan jarinya. Namun Aisyah tidak bergeming karena menjaga Rasulullah SAW yang sedang tidur pulas di pangkuannya. Rasulullah terus tertidur hingga pagi hari dan tidak mendapatkan air, hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang syariat tayammum. Lalu Usaid bin Khudair yang merupakan salah seorang koordinator berkata, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr." Ini bukan barakah pertama kali yang terdapat pada kalian wahai keluarga Abu Bakar. Sementara kalungnya sendiri justru ditemukan setelah onta yang ditungganginya Aisyah bangkit karena terdapat di bawahnya. Masalah haid setelah ihram dan syariat ihram dari Tanaim. Tanaim adalah tanah halal. Pada peristiwa Haji Wada, Aisyah ikut bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan ihram dengan niat haji ifrad, sedangkan Aisyah niat ihram untuk umrah tamattu. Namun di tengah perjalanan di sebuah tempat bernama Sarif, Aisyah mengalami haid. Ketika rombongan telah tiba di Mekah, mereka segera melakukan tawaf dan sa'i, sedangkan Aisyah tidak dapat melakukannya karena haid. Jelas hal tersebut membuat Aisyah bersedih. Dia mengira tidak dapat menunaikan haji pada tahun itu. Namun setelah dia mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah, beliau memerintahkannya untuk mandi dan niat haji serta melakukan seluruh amalan haji selain tawaf di Baitullah. Aisyah melakukan pesan Rasulullah SAW tersebut, dan setelah suci dia pun melengkapinya dengan tawaf dan sa'i. Namun setelah itu Aisyah masih menginginkan untuk dapat melakukan umrah secara utuh dan terpisah. Maka dia mengutarakan keinginannya tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk menemani saudara perempuannya tersebut melakukan ihram umrah dari Tanaim. Tentang berita dusta atau hadisul ifki. Setelah perang Bani Mustalik, terjadi peristiwa besar yang merupakan hasil makar kaum munafik yang dikenal dengan istilah hadisul ifki, yaitu berita dusta. Bermula dari keikutsertaan Aisyah radhiyallahu anha dalam perang ini. Berdasarkan undian Rasulullah SAW yang beliau lakukan jika hendak bepergian untuk memilih salah satu istrinya, ketika kaum muslimin hendak pulang dari peperangan, mereka istirahat di sebuah tempat. Saat itu Aisyah keluar untuk buang hajat. Ketika akan kembali, kalung yang dia pinjam dari saudaranya ternyata terjatuh. Akhirnya dia kembali ke tempat buang hajat tadi untuk mencarinya. Pada saat itu rombongan kaum muslimin berangkat meneruskan perjalanannya pulang ke Madinah. Orang-orang yang mengangkat haudaj atau semacam tanduk. Aisyah tidak menyangka bahwa dia tidak ada di dalamnya.
karena haudaj tersebut dipikul orang banyak, sehingga ringannya haudaj itu tidak terasa oleh mereka. Di samping Aisyah masih muda dan tubuhnya kurus. Ketika Aisyah kembali setelah menemukan kalungnya tersebut, didapatinya tempat semula telah kosong dan tidak ada seorang pun. Akhirnya dia duduk di sebuah pohon dengan harapan mereka akan kembali. Apabila menyadari bahwa dia tertinggal saat menunggu, itulah dia tertidur. Pada saat itulah datang seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'attal yang tertinggal dari rombongan kaum muslimin. Dia sangat terkejut ketika didapatinya Aisyah, istri Rasulullah SAW, seorang diri. Dia langsung berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Istri Rasulullah. Aisyah terbangun. Kemudian tanpa keduanya berkata-kata, Safwan menundukkan hewan tunggangannya untuk dikendarai Aisyah. Lalu dituntunnya hewan yang ditunggangi Aisyah tersebut, hingga akhirnya mereka dapat menyusul rombongan di siang hari. Melihat kedatangan keduanya, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, memunculkan prasangka busuknya dengan berkata, "Demi Allah, dia Aisyah tidak akan selamat darinya," yaitu dari Safwan, "dan dia Safwan tidak selamat darinya Aisyah." Prasangka busuk tokoh munafik ini segera dihembuskan oleh orang-orang munafik. Bahkan telah terjadi perselingkuhan antara Aisyah dan Safwan bin Mu'attal. Bahkan beberapa orang sahabat ikut terpengaruh dengan berita ini dan ikut menyebarkannya. Mereka adalah Hasan bin Thabit, Mistah bin Uthathah, dan Hamnah bin Jahsh. Maka berita tersebut segera menjadi buah bibir di kalangan penduduk Madinah dengan berbagai macam komentar. Akhirnya di seantero Madinah tersebarlah berita dusta tersebut. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW diam, tak berbicara. Beliau segera mengumpulkan sahabatnya dan minta pendapat mereka. Ali bin Abi Thalib secara kiasan menyarankan agar Rasulullah SAW menceraikan Aisyah radhiyallahu anha. Sementara Usama dan lainnya justru mengusulkan agar Rasulullah SAW tetap mempertahankannya dan jangan terpengaruh fitnah dari musuh. Adapun Aisyah, dia menderita sakit selama sebulan sejak kepulangannya, sehingga tidak mengetahui berita-berita yang telah beredar di tengah masyarakat. Hanya saja dia tidak merasakan kelembutan Rasulullah SAW yang dahulu sering dia rasakan manakala dia menderita sakit. Hingga kemudian Ummu Mistah memberitakan hal yang sebenarnya. Ketika itu juga Aisyah mendatangi Rasulullah SAW dan mohon izin untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya. Aisyah tak kuasa menahan tangisnya. 2 malam dia terus menangis dan matanya tidak bisa terpejam. Namun akhirnya kesedihan itu cepat berlalu, karena tak berapa lama kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala yang menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha bebas dari tuduhan-tuduhan tersebut. Innal ladzina ja'u bil ifki asbah minkum la tahsabuhu la tahsabuhu syatara lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi والذي تولى كبره منهم له
adzabun azim. Surat An-Nur. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu adalah buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil kebahagiaan terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Surat An-Nur ayat 11. Betapa gembiranya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu tersebut. Beliau pun segera mengabarkannya kepada Aisyah. Demikianlah drama Hadisatul Ifki berlangsung kurang lebih sebulan, berakhir dengan bebasnya istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, dari fitnah keji dan kehinaan yang dialami oleh orang-orang munafik, terutama tokohnya Abdullah bin Ubay yang semakin tidak dipercaya oleh masyarakatnya. Namun fitnah tersebut tidak membuat mengurangi kemuliaan Aisyah. Justru kemuliaannya semakin bertambah karena kesuciannya mendapatkan pengakuan langsung dari Allah Ta'ala dan tersimpan abadi di dalam firman-Nya. Hal inilah yang dikatakan dalam firman-Nya, janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Pada peristiwa tersebut Rasulullah SAW melakukan hukum cambuk sebanyak 80 cambukan sebagai had atau hukuman terhadap tuduhan perbuatan zina yang tidak memiliki bukti kepada beberapa orang sahabat yang turut menyebarkan berita tersebut. Di antaranya adalah Mistah bin Uthathah, Hassan bin Thabit, dan Hamnah binti Jahsh. Kalimat yang sangat unik ini keluar dari mulut Abu Bakar Siddiq, yaitu kalimat, sertakan aku saat kalian berdamai sebagaimana kalian menyertakan aku saat kalian berperang. Kalimat yang sangat unik ini keluar dari mulut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sahabat utama Rasulullah SAW yang juga mertua dari perkawinannya dengan Aisyah radhiyallahu an. Kisahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu hari Abu Bakar minta izin hendak menemui Rasulullah SAW di rumahnya. Tiba-tiba didengarnya Aisyah sedang berkata keras kepada beliau Rasulullah. Maka Abu Bakar berkata, wahai putri fulan, engkau bersuara keras di hadapan Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW segera melerai antara Abu Bakar dan Aisyah. Kemudian Abu Bakar keluar. Setelah itu Rasulullah SAW mengajak Aisyah berdamai seraya berkata, kamu lihat kan apa yang aku lakukan antara orang itu, bapakmu, denganmu. Kemudian suatu saat Abu Bakar datang hendak bertandang kembali. Kali ini dia justru mendengar mereka berdua, yaitu Rasulullah dan Aisyah, saling tertawa. Maka dia berkata, asyrikani bisil mikuma kama asyraktumani fi harikuma. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Sertakan aku saat kalian berdamai sebagaimana kalian menyertakan aku saat kalian berperang. Sebuah pelajaran sangat berharga setiap muslim bahwa rumah tangga
ideal bukanlah rumah tangga sunyi dari problem. Tapi rumah tangga yang mampu menghadapi problem dengan bijak dan mencari solusi terbaik. Dalam kisah tersebut tampak bagaimana sikap bijak Rasulullah SAW sebagai suami yang tetap berusaha melindungi istrinya walaupun dalam keadaan perselisihan di antara mereka. Juga sikap Abu Bakar sebagai orang tua yang tidak serta-merta membela putrinya, justru dia menegurnya jika putrinya melakukan kesalahan terhadap suaminya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika pada peristiwa tersebut Rasulullah SAW semakin memojokkan Aisyah, atau Abu Bakar membela kekeliruan Aisyah di hadapan Rasulullah SAW. Tentu permasalahan akan semakin runyam. Pencemburu. Kepribadian Aisyah yang cukup menonjol dan karenanya sering dikisahkan dalam berbagai riwayat adalah sifat cemburunya terhadap sang suami tercinta Rasulullah SAW. Cemburu selama berangkat dari rasa cinta kepada pasangan dan masih dalam batas wajar serta tidak melampaui perkara yang diharamkan, sangat besar pengaruhnya dalam menjaga kehangatan dan kasih sayang antara sepasang suami istri. Meskipun kadang berakibat adanya percikan dalam kehidupan rumah tangga, namun jika hal tersebut dikelola dengan baik, justru akan semakin menambah romantika dalam keluarga dan pelangi kehidupan yang terkesan indah. Hal inilah barangkali yang dapat kita simpulkan dari salah satu kepribadian Aisyah yang cukup menonjol, yaitu sifat cemburunya. Banyak riwayat yang menunjukkan sifat cemburunya Aisyah yang dia tampakkan dalam kehidupan rumah tangganya bersama Rasulullah SAW, dan telah disebutkan sebelumnya dalam kisah Khadijah. Berikut akan kami ketengahkan beberapa riwayat lainnya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, suatu malam di hari giliran saya, Rasulullah SAW datang. Lalu beliau meletakkan sendalnya di ujung kakinya, kemudian dia hamparkan sorbannya, lalu dia berbaring di atas tikarnya. Ketika dia mengira bahwa aku telah tertidur dengan tenang, dia bangkit lalu mengenakan baju dan sandalnya perlahan-lahan. Kemudian dia keluar sedikit demi sedikit, lalu menutup pintu dengan perlahan. Maka aku pun segera mengenakan baju dan kerudung, lalu aku bergegas pergi mengikutinya hingga beliau tiba di Baqi, perkuburan di Madinah dekat Masjid Nabawi. Di sana dia mengangkat kedua tangannya dan berdiri dengan lama untuk berdoa. Kemudian dia berbalik. Aku pun segera berbalik. Dia agak cepat, aku pun lebih cepat. Dia sedikit berlari, aku pun sedikit berlari lebih cepat. Ketika dia tiba, aku telah tiba lebih dahulu, dan aku segera berbaring. Maka ketika masuk dia bertanya, "Ada apa engkau wahai Aisyah tersengal-sengal?" "Tidak ada apa-apa wahai Rasulullah," jawabku. "Engkau beritahu aku, atau Allah Al-Latif yang maha lembut, Al-Khabir yang maha mengetahui memberitahu aku." Maka aku pun berkata, "Baiklah Rasulullah." Maka aku pun ceritakan kejadiannya. "Engkaukah bayangan hitam yang tadi aku lihat di depanku?" tanya Rasulullah. "Ya," jawabku. Maka sambil memukul dadaku, Rasulullah SAW bersabda, "Apa engkau kira Allah dan Rasulnya akan menzalimi engkau?" Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan,
bahwa suatu saat Rasulullah SAW berada di rumah salah seorang istrinya yang dia perkirakan adalah Aisyah. Tak lama kemudian salah seorang istri beliau yang lain mengutus pembantunya untuk mengirim sepiring makanan. Maka dia Aisyah langsung memukul tangan sang pembantu hingga piring tersebut jatuh dan terbelah dua. Rasulullah SAW berkata, "Gharrat ummukum, ibu kalian telah cemburu." Lalu beliau mengambil kedua pecahan piring tersebut dan meletakkan makanan di atasnya, kemudian meminta mereka untuk makan bersama. Sementara itu beliau menahan utusan salah seorang istrinya. Setelah selesai makan, Rasulullah SAW memberikan piring yang utuh kepadanya dan membiarkan piring yang pecah di rumahnya. Imam Bukhari meriwayatkan, sesungguhnya Nabi SAW apabila hendak melakukan perjalanan, beliau melakukan undian hingga suatu saat undian jatuh pada Aisyah dan Hafsah. Di perjalanan jika malam menjelang, sekalian waktu beliau berjalan bersama Aisyah, di waktu lain beliau berjalan bersama Hafsah sambil berbincang-bincang dengan keduanya. Keduanya masing-masing menunggang ontanya di dalam haudaj, tempat tertutup yang diletakkan di punggung onta sebagai tempat khusus bagi penunggang wanita, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Bahkan Rasulullah pun tidak dapat melihatnya. Beliau hanya mendengar suaranya saja. Kemudian Hafsah berkata kepada Aisyah, "Maukah malam ini engkau menunggang untaku dan aku menunggang untamu, dan kita masing-masing dapat mendengar apa yang Rasulullah SAW katakan kepada salah seorang di antara kita?" Aisyah menyetujuinya. Kemudian Rasulullah mendatangi onta yang seharusnya ditunggangi Aisyah. Beliau tidak tahu kalau di dalamnya terdapat Hafsah. Setelah memberikan salam dan saling tukar bicara, barulah beliau tahu bahwa itu adalah Hafsah. Kemudian mereka turun dari ontanya. Tak lama kemudian Aisyah melihat ontanya yang ditunggangi Hafsah, namun tidak dilihatnya Rasulullah SAW. Hatinya sangat gusar. Dia menyangka bahwa Rasulullah SAW dan Hafsah telah pergi berduaan. Timbul perasaan cemburu di hatinya. Maka dia mencarinya, lalu kedua kakinya menginjak pohon izkhir, semak-semak berduri yang banyak tumbuh di padang pasir dan biasanya tempat ular dan kalajengking. Maka ia pun berteriak, "Wahai Tuhanku, perintahkan ular atau kalajengking mematuku, karena aku tidak dapat mengatakan sesuatu pun kepada suamiku." Dari riwayat-riwayat tersebut tampak bahwa Rasulullah SAW memahami betul sifat cemburu yang ada pada seorang istri. Selama hal tersebut masih dalam ruang lingkup yang wajar, beliau masih memberi toleransi. Akan tetapi kalau sudah melampaui perkara yang semestinya, beliau akan segera mengambil tindakan. Demikianlah kaum muslimin wal muslimat, saudaraku dimanapun anda berada. Di sini kami telah menjelaskan perjalanan rumah tangga Rasulullah SAW bersama dengan Saudah bin Jum'ah dan bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Semoga kisah sejarah ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon dimaklum dan mohon maafnya barangkali ada kekurangan, dan jika ada kesalahan itu adalah dari kami, dari kebodohan kami. Adapun kebenarannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.